Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa UT Universitas Batam, UPBJ Moro, dengan nama Jimizan, NIM 8176494, periode PGSD. Hari ini saya melakukan tentang ilmu filsafat. Ada 3 bagian dari ilmu filsafat, yaitu antropologi, epistemologi, dan aksologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang antropologi, epistemologi, dan aksologi. Tidak hanya menjadi bagian tetapi juga fondasi kritis dalam membentuk filsafat ilmu. Dari materi di atas, saya jelaskan satu persatu dengan kemampuan yang terbatas bagi saya. Yang pertama tentang ontologi. Ontologi tidak sekadar menjawab apa yang dikaji, tetapi juga mempertanyakan hakikat realitas yang menjadi dasar ilmu. Di sini muncul pertanyaan kritis tentang ontologi. Ontologi adalah realitas bersifat objektif dan independen dari manusia, atau justru dibentuk oleh manusia untuk memahami dunia. Misalnya, dalam ilmu alam, realitas sering dianggap objektif dan terukur. Namun dalam ilmu sosial, realitas bisa bersifat konstruktif, dipengaruhi oleh budaya, bangsa, dan bersifat manusia. Dengan arti, ontologi mempengaruhi cara kita mendefinisikan kebenaran sejak awal. Inilah penjelasan tentang ontologi. Selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kedua tentang epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, tetapi juga mengaju validasi dan batasan metode tersebut. Metode ilmiah sering dianggap sebagai cara paling sahih. Namun secara kritis kita perlu bertanya, apakah kebenaran bisa diuji secara empiris? Contohnya, nilai moral atau makna kehidupan tidak selalu bisa dibuktikan melalui eksperimen. Ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan hanya soal metode, tetapi juga tentang kesadaran akan keterbatasan pengetahuan manusia. Sedangkan yang ketiga tentang aksiologi. Aksiologi tidak hanya membahas penggunaan ilmu, tetapi juga implementasi etis dan tanggung jawab sosial dari ilmu tersebut. Perkembangan ilmu dan teknologi sering dianggap netral, padahal dalam praktiknya tidak pernah benar-benar bebas nilai. Contohnya, teknologi kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan masalah etika seperti privasi dan pengangguran.
Di sini aksiologi berperan sebagai pengarah agar ilmu tidak hanya benar tetapi juga bermanfaat dan bermoral. Dari pembahasan di atas bahwa kita ketahui semua metode saling keterkaitan dengan yang satu dengan yang lain, antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bukanlah bagian yang terpisah, melainkan sistem yang saling bergantung. Ontologi menentukan apa yang dianggap realitas. Epistemologi menentukan bagaimana realitas itu diketahui. Jika salah satu diabaikan, maka ilmu menjadi timpang. Tanpa ontologi, objek tidak jelas. Tanpa epistemologi, kebenaran diragukan. Sedangkan tanpa aksiologi, ilmu bisa salah gunakan. Dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa filsafat ilmu tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga mengkritisi dasar, proses, dan tujuan ilmu itu sendiri. Dengan memahami ketiga aspek ini secara relevan, kita tidak hanya menjadi pengguna ilmu, tetapi juga pemikir yang bertanggung jawab terhadap dampaknya. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.